Sebelum kita memasuki ibadah, saya akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, Panitia Paskah mengundang umat sekalian untuk mengikuti acara Zumpa Kasih Prapaskah pada hari ini, pukul 4 sore sampai 5 sore. Bagi umat yang kesulitan untuk mengaksesnya melalui Zoom, Panitia akan menyediakan link YouTube. Kedua, pada hari Minggu 28 Maret akan dilaksanakan peneguhan penatua. Kiranya umat dapat mendukungnya di dalam doa. Yang ketiga, firman Tuhan pada hari Minggu ini akan disampaikan oleh Pendeta Arlianus Larosa, MTH, dengan tema Ditarik oleh Anugerahnya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, kita akan bersaat teduh. Kesadaran. Langit lelah melihat kau tak peduli dengan dirimu. Langit lelah melihat kau tak cinta dengan dirimu. Kau membiarkan dunia menguasaimu. Kau membiarkan dosa membalutmu. Membiarkan dirimu hancur karena dosa. Bertobatlah sebelum terlambat. Sadarilah, hartamu tak bisa menyelamatkanmu. Jabatanmu tak bisa menyelamatkanmu. Tangisan air matamu takkan bisa menyelamatkanmu. Hanya iman, harap, kasih yang hidup dalam pembaharuan yang dapat menyelamatkanmu dari dosa yang menyelimutimu. Anugerah Allah selalu tercurah bagi setiap kita. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan atas kita. Tidak sedikit pun Ia meninggalkan kita. Marilah kita memasuki rumah-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Tuhan besertamu. Tuhan besertamu juga. Pelayanan yang Yesus lakukan di dunia bukanlah perjalanan yang mudah. Yesus kerap mengalami penolakan dan penghakiman. Semua itu dilaluinya demi pemulihan kita. Kita ditarik oleh anugerah-Nya dan beroleh pengampunan, agar selamat dari incaran maut akibat dosa kita. Dengarlah suaranya yang memanggil setiap jiwa yang penat. Suara Yesus ku dengar, hai mari yang benar. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu, dibuatnya lega. Suara Yesus ku dengar, yang haus datanglah, dan air hidupku beri, hai mari minumlah. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Ku dapat air al-hayat dan hidup dalamnya. Suara Yesus ku dengar, akulah sang terang. Lihatlah sinar wajahku, harimu cemerlang. Ku datang pada Tuhanku, mentari mulia. Seluruh jalan hidupku cerah bahagia. Di dalam banyak kesempatan kita mengabaikan anugerah yang telah Tuhan karuniakan. Karena itu marilah akui segala dosa-dosa kita, sebab jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan, kami sadar bahwa anugerah-Mu lah yang senantiasa memampukan kami menjalani hidup ini. Ampunilah kami yang terkadang mengabaikan perintah-Mu dan enggan untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan-Mu. Ampuni kami yang cenderung bersandar pada pengertian dan kemampuan kami sendiri secara berlebihan. Ubahlah hati kami ya Tuhan, agar semakin taat dan setia
untuk hidup di dalam anugerah-Mu. Di dalam kerendahan, kami mohon ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang berjalan. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya dengan sungguh di hadapan Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dari Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Sejahtera Tuhan, sejahtera Tuhan yang hidup dan menghidupkan bagimu, bagiku dan
Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman Tuhan, tapi kami sadar akan keterbatasan kami. Maka tolonglah kami Tuhan, baik yang mendengarkan, yang membaca kitab suci, melantunkan mazmur, memberitakan firman Tuhan, biarlah Tuhan boleh menolong kami semua supaya boleh melakukan semua tanggung jawab kami masing-masing, supaya dengan demikian kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dapat mengerti dengan benar, dan para pembaca, pelantun dan pemberita pun boleh melakukannya dengan baik dan jelas. Mari ya Bapa, bersabdalah karena kami merindukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kita dari Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayat 33. Hingga Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayat 33. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi ke Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan kita, yang berbahagia dalam berkah firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Saudara-saudara anggota jemaat GKI Kepaduri dan para simpatisan yang sedang beribadah bersama-sama di jam yang sama pada hari ini di rumah masing-masing. Bacaan kita pada hari ini dimulai dengan deskripsi atau penggambaran tentang orang-orang Yunani yang tertarik, yang ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yohanes pasal 12 ayat 20 dan 21 mencatat demikian. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus."
Saudara-saudara, tidak dijelaskan mengapa dan bagaimanakah orang-orang Yunani ini yang pada waktu itu dianggap sebagai orang-orang kafir, bagaimana mereka ingin bertemu dengan Yesus, bagaimana mereka tertarik untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tak dijelaskan dalam bacaan kita. Ada penafsir yang menjelaskan bahwa orang-orang kafir ini berada di pelataran bait Allah saat Tuhan Yesus mengusir para pedagang hewan kurban dan penukar-penukar uang di sana pada yang kita dengarkan, kita bacakan pada Minggu Prapaskah yang ketiga. Jadi mereka berada di pelataran bait Allah ketika Yesus beraksi menunggang balikan meja-meja penukaran uang. Dan mereka ini tertarik pada aksi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi apapun alasan mereka tertarik kepada Yesus, hal ini tidak penting bagi Injil Yohanes. Sebab dalam Injil ini Yesuslah yang menentukan apa yang semestinya menjadi landasan, menjadi dasar yang tepat, yang benar bagi ketertarikan siapapun kepadanya. Dia yang menetapkan apa standar, apa dasar bagi seseorang untuk tertarik kepadanya. Dan ini disampaikan oleh Tuhan melalui responsnya kepada Andreas dan Filipus yang memberitahukan kepada Yesus tentang ketertarikan orang-orang Yunani itu untuk berjumpa dengan Yesus. Ini dicatat di dalam Yohanes pasal 12 ayat 22 sampai 33. Sampai 23. Yohanes 12 ayat 22 dan 23 saya kutipkan demikian firman Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Tetapi Yesus menjawab katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ucapan Tuhan Yesus atau respons Tuhan Yesus ini tentu saja mendatangkan kegembiraan pada orang-orang yang mendengarkan Tuhan Yesus pada waktu itu. Betapa tidak? Para pendengarnya dalam hal ini orang-orang Yahudi selama bertahun-tahun telah menantikan datangnya anak manusia, datangnya sang Mesias. Mereka telah bertahun-tahun menantikan datangnya zaman keemasan, masa kegemilangan, di mana orang-orang Yahudi akan menjadi penguasa dunia ini. Nah, dengan datangnya anak manusia seperti respons Tuhan Yesus tadi, maka masa yang dinantikan itu segera tiba. Masa kegemilangan, masa keemasan di mana orang-orang Yahudi akan berkuasa bagi bangsa-bangsa akan segera mewujud nyata. Itu yang terbayangkan oleh mereka. Maka betapa kagetnya mereka, betapa terkejutnya mereka ketika mereka mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan selanjutnya. Tuhan berkata, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Apa arti dari pernyataan Tuhan Yesus ini? Apa yang hendak dibicarakan oleh Tuhan Yesus melalui ucapan yang seolah-olah saling bertentangan ini, dimuliakan lalu sekarang tentang kematian. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan yang saya kasihi, ada beberapa hal yang hendak dikatakan oleh Tuhan Yesus bahkan melalui pernyataannya ini. Yang pertama, Tuhan Yesus sesungguhnya sedang berbicara tentang kematiannya.
Tuhan Yesus sedang menjelaskan bagaimana ia akan mati. Tuhan Yesus hendak mengatakan bahwa melalui penyaliban ia justru akan ditinggikan, ia justru akan dimuliakan, dan ia akan menarik semua orang datang kepadanya. Ada lagunya, masih ingat lagu sekolah minggu? Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya. Sekarang dia akan menarik semua orang. Yang akan menarik orang untuk datang kepada Yesus dalam penjelasan Tuhan Yesus ini, yang akan menarik orang untuk datang kepadanya bukan unjuk kuasa, bukan pamer kekuatan seperti yang terlihat dalam pengusiran para penjual-penjual hewan kurban atau para penukar-penukar uang di pelataran bait suci. Bukan dalam cara semacam itu ia akan menarik, dan bukan hal itu yang boleh membuat orang tertarik kepada Yesus. Melainkan peristiwa salib yang harus membuat orang tertarik kepada Yesus. Bukan pamer kekuasaan yang memang dia punya, bukan pamer kekuatan yang memang dia punya, bukan kegemilangan kerajaan yang memang ada dalam genggamannya, bukan itu. Melainkan peristiwa salib. Sebab dalam peristiwa salib itu tersedia anugerah yang sangat besar, yaitu pengampunan dosa, penebusan, keselamatan, kehidupan. Saya ulangi. Saliblah yang harus menjadi daya. Saliblah yang menarik orang untuk datang kepada Yesus. Sebab di dalam peristiwa salib itu tersedia anugerah yang sangat besar, yaitu pengampunan dosa, penebusan, keselamatan, kehidupan. Dengan ucapan biji gandum harus mati supaya dapat bertumbuh dan menghasilkan buah yang banyak, Tuhan Yesus hendak mengatakan bahwa melalui kematian datanglah kehidupan. Melalui kematian datanglah kehidupan. Kematiannya memberikan kehidupan bagi mereka yang percaya. Jadi saudara-saudara, jalan untuk mendatangkan kehidupan itu adalah jalan yang sangat sulit, yaitu kematian. Dan Tuhan Yesus telah menempuh cara itu, jalan itu. Ia telah mati supaya kita hidup. Dan oleh peristiwa itu ia menarik semua orang untuk datang kepadanya, menerima anugerahnya, menerima anugerah keselamatan, ditarik oleh anugerah sebagaimana tema kita. Karena itu, sebagai orang-orang yang telah ditarik oleh anugerahnya yang tersedia dalam peristiwa salib itu, kita perlu, bahkan sebenarnya harus mengusahakan datangnya kehidupan di dunia ini dengan cara yang sama pula, yaitu mengusahakannya dengan keras dan dengan kesediaan untuk berkorban. Mengusahakan kehidupan dengan bekerja keras dan kesediaan untuk berkorban. Tetapi adakah orang-orang yang mau berkorban untuk mendatangkan kehidupan bagi dunia? Adakah orang-orang yang mau berkorban untuk mendatangkan kehidupan bagi sesamanya? Apalagi kalau ia anggap bagi orang lain, adakah yang mau berkorban?
kita tentu dapat mengatakan, ya ada. Tepatnya ada beberapa orang yang mau berkorban untuk mendatangkan kehidupan bagi dunia, untuk mendatangkan kehidupan bagi sesama. Ada beberapa orang yang mau berkorban untuk itu. Dan sejarah telah mencatat nama-nama orang-orang yang telah melakukan hal-hal yang besar ini. Namun pada saat yang sama kita harus menyadari bahwa yang rela berkorban untuk kepentingan orang banyak itu, orang lain itu hanya beberapa saja. Sebaliknya bahkan banyak sekali orang yang tidak segan-segan mengorbankan sesamanya, yang tidak segan-segan mendatangkan kematian bagi orang lain untuk mendatangkan kehidupan bagi dirinya sendiri. Betapa banyak orang yang hidup pada zaman ini, mungkin juga ya seorang Kristen yang tidak segan-segan untuk merebut sumber nafkah orang lain untuk mendatangkan kehidupan bagi dirinya sendiri. Betapa banyak orang yang hidup pada zaman ini, mungkin juga seorang Kristen yang tidak ragu-ragu untuk membuat orang lain menderita demi mendatangkan kesejahteraan bagi dirinya sendiri. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan bahwa sebagai orang-orang yang telah ditarik oleh anugerah Allah melalui peristiwa salib, kita harus mengusahakan kehidupan bagi dunia. Kita perlu merawat kehidupan. Perlu merawat kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan ungkapan biji harus ditanam supaya ia dapat menghasilkan buah yang banyak, Tuhan Yesus juga hendak mengatakan bahwa dengan mengorbankan hidup, orang justru akan mendapatkan kehidupan. Dengan mengorbankan hidup, orang akan mendapatkan kehidupan. Artinya, bila kita dengan sungguh-sungguh hendak mengusahakan kehidupan bagi sesama, bagi dunia ini, maka kita perlu mengorbankan, setidaknya mengendalikan kepentingan diri sendiri. Kita perlu meredam sikap ambisius, bukan ambisi. Sikap ambisius yang mungkin kita miliki. Kita perlu mengontrol nafsu atau keinginan kita untuk menguasai, entah menguasai siapa atau menguasai apa. Adakah orang-orang di masa kini yang dengan senang hati meredam sikap ambisiusnya, yang mengendalikan kepentingannya, yang mengontrol nafsunya untuk menguasai? Tentu saja ada. Tepatnya ada beberapa orang. Sebab kebanyakan orang manusia pada zaman ini, mungkin juga termasuk orang yang beragama Kristen di dalamnya, lebih senang mengorbankan orang lain demi kepentingannya. Kebanyakan dari manusia pada zaman ini lebih senang membuat orang lain menderita demi pemenuhan ambisinya, demi pemenuhan nafsunya untuk berkuasa. Hari-hari beberapa minggu yang lalu ini, di bumi Indonesia yang kita cinta, orang-orang seperti itu mempertontonkan dirinya. Mengorbankan orang lain, tak peduli siapa, kadang-kadang mengorbankan anak sendiri demi ambisi nafsunya untuk berkuasa. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang yang telah ditarik oleh anugerah Allah melalui peristiwa salib itu, kita harus merawat kehidupan,
mengusahakan kesejahteraan bagi sesama dengan mengendalikan, bukan mengabaikan. Mengendalikan kepentingan-kepentingan kita. Kita wajib hukumnya juga mengusahakan pemenuhan kepentingan kita. Tapi kita mengendalikan kepentingan kita. Mengendalikan sikap ambisius kita. Berambisi, oke. Tapi ambisius, no. Mengendalikan nafsu kita untuk menguasai. Entah menguasai orang, entah menguasai kelompok tertentu, menguasai hal-hal lain di dalam dunia ini. Sebab sekali lagi, kita ditarik oleh anugerah Allah yang tersedia melalui peristiwa salib. Saat teduh bagi kita. Tubuh berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Diciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Dulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan itu sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan untuk kemuliaan-Nya. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Dulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan itu sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Untuk kemuliaan-Nya. Mari kita berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, betapa besar rindu kami untuk datang beribadah di rumah Tuhan, di gereja, di gedung gereja yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami, namun terhalang oleh COVID-19 ini. Betapa rindu kami supaya kehidupan kami boleh berjalan sebagaimana sebelum COVID ini datang. Betapa rindu kami supaya roda ekonomi boleh berjalan dengan normal, dengan semakin baik. Betapa rindu kami supaya anak-anak kami, supaya kami dapat datang bersekolah, bertemu dengan teman-teman sekolah, berjumpa dengan guru-guru, anak didik kami yang kami sayangi. Betapa rindu kami untuk berjumpa dengan sahabat-sahabat kami bersenda gurau seperti sebelum COVID-19 ini datang. Namun itu sampai kini tetap hanya berupa keinginan, ya Allah. Engkau tahu rindu hati kami yang begitu besar. Maka tolonglah pemerintah kami supaya dengan kebijakan-kebijakan yang tetap terukur, upaya untuk menghentikan, setidaknya mengontrol penyebaran COVID-19 ini boleh semakin efektif. Biarlah vaksinasi yang sedang berjalan sekarang boleh terjadi dengan semakin teratur, dan kami para warga bangsa pun boleh bersabar menunggu giliran kami tak berebut. Karena kami percaya bahwa pemerintah kami bekerja keras agar setiap warga negara, setiap kami warga bangsa ini pada waktunya, pada jadwalnya akan mengalami vaksinasi itu. Tuhan, tolonglah pemerintah kami. Tolonglah umat Tuhan yang sedang berjuang karena sakit. Secara khusus mereka yang berjuang karena terpapar oleh COVID-19. Berikan ketenangan hati ya Tuhan. Supaya dengan ketenangan hati segala usaha-usaha untuk memulihkan, meningkatkan daya tahan tubuh boleh terjadi dengan efektif dan optimal. Sehingga mereka boleh segera mengalami pemulihan, mereka boleh segera mengalami kesembuhan. Berkati umat para pelayan-pelayan Tuhan yang menyiapkan kebaktian-kebaktian online seperti ini. Para guru-guru sekolah minggu, para pendamping-pendamping remaja, para pemusik-pemusik yang mungkin mengalami kejenuhan karena masih terus berpikir dengan kreatif bagaimana untuk dapat menyiapkan ibadah-ibadah supaya meskipun kami berada di tempat-tempat yang terpisah di rumah masing-masing, tapi persekutuan sebagai umat Tuhan dapat kami alami dalam ibadah-ibadah ini. Berikan kepada para pelayan-pelayan Tuhan ini daya kreatif ya Allah, dan lebih-lebih hati yang terus berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Tak berhenti
apalagi putus asa oleh tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi dalam melakukan pelayanan-pelayanan. Berkati seluruh program-program Jemaat GKI Kepaduri. Program khusus di masa-masa Raya Paskah ini, upaya berbagi kasih dengan saudara-saudara kami di berbagai tempat yang diorganize melalui acara seperti Zumpa Kasih. Biarlah seluruh umat Tuhan boleh terlibat dengan baik. Supaya di dalam masa pandemi ini, kelebihan-kelebihan kami boleh mencukupkan, setidaknya menolong sesama kami yang berkekurangan di tempat lain. Inilah doa kami jauh dari sempurna. Sempurnakanlah ya Allah. Karena doa ini kemendekan kepadamu. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saudara dapat menyampaikannya dengan 3 cara. Yang pertama, mentransfer ke rekening BCA 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Yang kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Yang ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Hanya karena penebusan yang Kristus lakukan di kayu salib, kita layak menerima dan hidup dalam anugerah-Nya. Marilah kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat yang kudus, untuk mempersembahkan
persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat, Di Sini Aku Bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdiri. Mari kita berdoa. Saudaraku, mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Saat ini kami membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, meski tidak sebanding dengan yang Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan syukur yang kudus bagi-Mu. Tolonglah kami agar kami mau berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Kami naikkan doa syukur kami kepada-Mu. Amin. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia. Surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Umat Tuhan, keselamatan yang Allah berikan pada kita adalah anugerah termahal yang telah kita terima. Mari pastikan bahwa kehidupan kita juga seturut dengan kehendak-Nya dan mencerminkan kualitas anugerah Tuhan itu. Ibarat abu yang mengotori cermin dan menghalangi pandangan mata kita, berupayalah hidup dalam kesungguhan sehingga semakin hari semakin nyata dan tercermin anugerah Kristus dalam hidup kita. Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah. Bangkit lagi dari abu, dipulihkan
Saudara arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Maha Pengasih dan Maha Mulia berjalan bersamamu setiap hari, menyertaimu untuk memulihkan kehidupan siapapun yang engkau jumpai, dimanapun engkau berada. Kiranya rahmat dan berkat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menaungimu dari sekarang ini sampai selama-lamanya.